Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nelly Rosida. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada artikel tulisan dari Bapak Onggo Weriawan terkait dengan relasi rekursi. Kalau pada 2 video sebelumnya itu kita sudah membahas atau istilahnya kita udah belajar apa itu relasi rekursi, jenis-jenisnya, kemudian menentukan solusi umum dan juga solusi khususnya. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas atau mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang ada di file tersebut. Di situ ada 6 soal yang diminta untuk menentukan solusi khusus dari relasi-relasi rekursi tersebut. Nah, nanti kita akan bahas semua soal ini nanti ya. Tapi untuk video kali ini mungkin kita baru akan membahas untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Karena nanti untuk durasinya ini akan cukup panjang kalau kita menggabung ke 6 soal. Oke, baik, kita akan mulai dari soal nomor 1. Kita diminta untuk menentukan solusi khusus dari relasi-relasi rekursi berikut ini. Yang pertama adalah relasi rekursi untuk AN sama dengan 2AN min 1, dimana di sini diketahui juga A0 ini adalah kondisi awal, ini sama dengan 3. Biasanya kalau A0 sama dengan 3 nanti itu relasi rekursinya itu banyak sukunya itu hanya ada 2. Jadi mungkin akarnya itu hanya ada 1. Baik, kita akan mulai untuk mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dulu. Kita cari tahu dulu dari sini ya, dari relasi rekursinya yaitu AN sama dengan 2AN min 1. Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu persamaan rekursinya, kemudian nanti kita bisa tentukan akarnya. Nah, yang pertama adalah untuk menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi kita harus mengubah dari relasi rekursi ini. Jadi kita tulis lagi yang pertama. Jadi kita cari dulu namanya persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristik. Nah, di sini kita punya AN sama dengan 2AN min 1. Jadi kita mulai dari relasi rekursi ini dulu. Nah, di sini kita pindah ruas menjadi salah satu aja. Jadi di sini AN biasanya kalau kita cari paling gampang tuh kita jadikan satu dari AN ini. Jadi dari indeks paling tinggi. Ini kan ada AN, kemudian ini kita pindah menjadi 2AN min 1. Otomatis di ruas kanan akan menjadi 0. Nah, di sini teman-teman, ini adalah relasi rekursi berderajat 1. Lihatnya dari mana? Kalau saya biasanya lihat dari ciri-cirinya adalah dari indeksnya. Indeksnya itu minusnya itu paling gede itu adalah 1. Nah, ini. Jadi ini itu adalah relasi rekursi berderajat 1. Nah, kalau berderajat 1 nanti persamaan karakteristiknya itu juga paling tinggi adalah derajatnya 1. Jadi R saja, tidak R kuadrat atau R pangkat 3, begitu tidak. Jadi kita bisa lihat dari sini, kita bisa carikan dari sini. Jadi ini kan ada 2 suku tuh ya, yang ini dan ini. Nah, yang AN ini dia nanti akan menjadi R karena dia berderajat 1 ya. Kemudian nanti yang di bawahnya ini akan menjadi konstanta. Tergantung dari, jadi AN min 1 ini akan menjadi 1, kemudian dikalikan dengan 2, tergantung dari koefisiennya, dia akan menjadi R min 2. Nah, karena di sini hanya AN, maka di depan ini hanya dituliskan sebagai R saja karena koefisiennya adalah 1. Maka di sini kita tidak perlu tuliskan, cukup R min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya. Nah, sehingga dari persamaan karakteristik ini kita bisa menentukan akarnya, yaitu R-nya sama dengan 2. Nah, 2R sama dengan 2 ini merupakan akarnya. Nah, akarnya ini
tunggal karena hanya satu. Nah, kita berarti masukin ke bentuk solusi umumnya. Jadi kalau solusi umum relasi rekursi dengan akar berbeda, ya karena ini di sini cuma satu ya, solusi umumnya kita bisa tuliskan adalah, nah solusi umumnya di sini kita masukkan akar tunggalnya R sama dengan 2 ini ke dalam bentuk rumus umumnya, yaitu akan menjadi AN sama dengan, karena di sini akarnya tunggal ya, maka kita hanya pakainya nanti satu suku saja, jadinya C1 dikalikan dengan R1 pangkat N. Nah, R1-nya berapa? R1-nya kan di sini karena tunggal ya berarti dia sendiri. Sehingga solusi umumnya akan menjadi AN kali sama dengan C1 kali 2 pangkat N. Nah, ini baru solusi umumnya. Nah, ini baru solusi umum, teman-teman. Ini belum solusi khusus. Solusi khusus itu ketika kita sudah bisa menentukan C1-nya tuh berapa. Itu nanti baru dikatakan solusi umum. Kalau di fungsi begitu ya istilahnya dia persamaan umumnya. Jadi masih ada koefisien atau koefisien yang belum diketahui. Misalnya AX ditambah, kalau di fungsi itu ya misalnya ya, dia masih dalam bentuk AX plus B, istilahnya seperti itu. Jadi koefisien ini belum ketahuan. Tapi ketika dia sudah masuk ke katakanlah 2X ditambah 1. Nah, ini yang akan kita cari. Begitu. Baik, ini kita menentukan C1-nya dengan menggunakan, jadi kita gunakan nilai awal. Nah, nilai awalnya kan tadi adalah A0 itu sama A0 sama dengan berapa tadi? A0 sama dengan 3. Nah, A0 sama dengan 3 karena di sini AN ya, berarti ini kan kita punya bahwa N-nya itu kan sama dengan 0. Karena A0 tadi N sama dengan 0, maka kita peroleh A0 ya, A0 sama dengan 3. Kemudian nilai dari A0 sama dengan 3 ini kita masukkan ke solusi umumnya tadi, yaitu AN sama dengan C1 kali 2 pangkat N, dimana di sini yang kita bisa ganti adalah N-nya. Jadi A0 di sini N-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa tuliskan AN, jadi kita masukkan di sini adalah C1 kali 2 pangkat, nah N-nya tadi 0, maka menjadi A2 pangkat 0 sama dengan 3. Jadi A0 tadi kita masukkan ke solusi umumnya tadi, jadi C1 kali 2 pangkat N. Nah, karena N-nya 0, maka di sini kita tulis 0. Nah, 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya, berarti C1 sama dengan 3. Jadi kita sudah dapatkan C1-nya, sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah di solusi. Jadi solusi khususnya kita tinggal masukkan di sini menjadi AN sama dengan C1-nya tadi adalah 3 kali 2 pangkat N-nya. Jadi ini adalah solusi khusus yang kita cari untuk persamaan rekursi ini AN sama dengan 2 AN-1, yaitu AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya solusi khususnya udah ketemu, misalnya kita mau cari tahu AN untuk A ke 10. Nah, berarti kita tinggal masukkan 3 kali 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu berapa? Itu kalian cari tahu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak perlu mencari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan seterusnya dulu baru ketemu A10. Begitu. Jadi cukup menentukan solusi khususnya, nanti tergantung kita mau mencari A ke berapa, nanti tinggal langsung ketemu datanya. Gitu. Oke. Begitu untuk video yang pembahasan untuk soal yang pertama. Berikutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.